Di sebuah pulau, tepat di bawah riam pertama Sungai Nil, ditemukan sebuah prasasti kuno yang ditulis sekitar abad keempat sebelum Masehi, yang diklaim sebagai salinan dokumen yang ditulis oleh Firaun Djoser lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Ini adalah kisah tentang pemberian tanah oleh Firaun kepada para imam Dewa Khnum. Ini menceritakan tentang 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan, bagaimana Firaun bermimpi dan berkonsultasi dengan kanselirnya untuk meminta bantuan. Ini berisi sebagian besar elemen kisah 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan, meskipun ada yang berubah dalam catatan ini, yang ditulis lebih dari 1000 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Namun yang terpenting, para imam yang menulis prasasti ini mengandalkan hibah tanah yang dibuat oleh Firaun ini untuk membenarkan klaim mereka atas suatu tanah. Mereka tidak menulis apa yang mereka yakini sebagai mitos kuno. Mereka jelas percaya hibah tanah yang dibuat oleh Firaun Djoser masih valid dan memiliki otoritas yang cukup untuk tepat berlaku lebih dari 1000 tahun kemudian. Dan Yusuf membeli seluruh tanah Mesir untuk Firaun, hanya tanah para imam yang tidak dibelinya, karena para imam mendapat bagian yang ditetapkan bagi mereka oleh Firaun. Catatan Mesir kuno mencantumkan Djoser sebagai Firaun ke-16 Mesir, dan sejarawan telah mengklasifikasikannya ke dalam apa yang disebut dinasti ketiga. Kanselernya, yang bernama Imhotep, pertama kali dikenal melalui tulisan sejarawan Mesir Maneto yang pada abad ketiga sebelum Masehi menulis, selama masa pemerintahan Djoser, hiduplah seorang pria bernama Imhotep yang memiliki reputasi dewa pengobatan Yunani dan yang menemukan seni membangun dengan batu pahat. Legenda yang dikaitkan dengan Imhotep begitu luar biasa sehingga ia dianggap sebagai mitos hingga abad ini. Ketika penggalian di kompleks piramida Djoser mengungkap dasar patung dengan nama Djoser di atasnya dan nama Imhotep dengan daftar panjang gelarnya, salah satunya adalah kepala di bawah raja. Gelar yang pertama kali muncul pada Imhotep dan juga pertama kali dianugerahkan kepada Yusuf. Imhotep juga merupakan arsitek piramida Firaun Djoser dan kompleks di sekitarnya, sebuah kota di dalam kota yang keindahannya luar biasa dan desainnya sangat maju. Dibangun di dataran tinggi Saqqara berdekatan dengan Memphis kuno, piramida di dalam kompleks tersebut adalah yang pertama kali dibangun di Mesir. Ron Wyatt menghabiskan banyak waktu di sini mencari bukti yang mungkin bisa menjelaskan catatan Alkitab. Peristiwa seperti kelaparan yang dijelaskan dalam kisah Yusuf dan distribusi gandum ke negara-negara lain akan membutuhkan fasilitas dan sistem organisasi yang besar. Ketika kelaparan datang dan saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan untuk mendapatkan gandum dari Mesir, kita diberitahu bahwa mereka pergi menemui Yusuf yang menunjukkan bahwa ia secara pribadi mengawasi distribusi tersebut, setidaknya bagi mereka yang datang dari luar negeri. Dan ini berarti pasti ada lokasi pusat atau lumbung tempat orang-orang asing datang. Kompleks di Saqqara berisi 11 lubang besar yang bahkan orang Mesir pun bingung menjelaskannya. Itu bukan makam, karena semua makam berada di bawah tanah dan tertutup rapat, sementara ini dapat diakses dari permukaan. Dan ukurannya sangat besar. Namun yang paling menarik adalah fakta bahwa semuanya terhubung oleh saluran. Ron yakin ini adalah lubang penyimpanan gandum dari masa kelaparan 7 tahun. Saat gandum diambil dari satu lubang, gandum dari lubang lain mengalir melalui saluran, membuat gandum selalu dapat diakses dari satu lokasi. Ini berada di dalam tembok kompleks piramida berundak yang hanya punya satu pintu masuk dan terbuka ke lorong panjang tertutup dengan bilik-bilik kecil di setiap sisi, masing-masing berukuran pas untuk seseorang duduk dengan mungkin sebuah meja kecil. Pintu masuk tunggal yang sempit itu hanya memungkinkan beberapa orang masuk pada satu waktu. Tidak ada keraguan dalam benak Ron bahwa ini adalah pusat utama distribusi gandum dalam skala besar. Saat orang-orang tiba untuk mengambil gandum, mereka mengantri untuk memasuki koridor panjang tersebut. Di dalam, mereka membayar gandum kepada salah satu kasir di salah satu bilik.
Setelah pembayaran dilakukan, mungkin mereka diberi karung gandum yang mencerminkan jumlah pembayaran mereka. Kemudian mereka berjalan menyusuri koridor, langsung menuju area bak gandum. Sesampainya di sana, mereka menuruni tangga di samping bak penyimpanan, menyerahkan karung mereka kepada pekerja yang mengisinya dengan gandum, dan mengembalikannya kepada mereka. Kemudian mereka keluar melalui pintu kecil di lantai bawah yang menuju ke bagian luar kompleks. Saat lubang-lubang itu pertama kali digali, sisa-sisa gandum masih tertinggal di dalamnya. Selama masa kelaparan 7 tahun, Mesir memperoleh kekayaan besar dan keunggulan di antara bangsa-bangsa melalui penjualan gandum. Orang Mesir yang tinggal di kota-kota di sepanjang Sungai Nil nggak banyak yang dilakukan selama masa kelaparan, karena mereka punya persediaan gandum 7 tahun untuk diandalkan, dan dapat mencurahkan waktu mereka untuk proyek pembangunan Firaun, bukan sebagai budak, melainkan sebagai rakyat yang bersyukur. Keluarga Yakub yang tinggal di Delta terpisah dari penduduk asli, makmur dan berkembang, dibebaskan dari pajak 1/5 yang dikenakan pada penduduk asli. Dari saat keluarga Yakub datang ke Mesir hingga kelahiran Musa, banyak Firaun silih berganti, banyak yang memerintah bersamaan dengan yang lain di berbagai wilayah. Namun hingga kini, semua mengakui hak-hak yang diberikan kepada bangsa Israel untuk tinggal di tanah Rameses. Namun, hal itu akan segera berubah.